Bang Johan, kita tenang, percayakan semua kepada Tuhan. Yakinlah bahwa keadilan itu akan selalu ada untuk kita. Itu pesannya Tamara, bukan pesan saya ke Tamara. Itu yang luar biasa dari seorang Tamara gitu loh. Pertama sudah dibuka, cuman yang kami sampaikan kepada majelis bahwa kami belum menerima undangan, dan ternyata setelah dicek undangannya dikirim bukan ke domisili kami tapi kami belum monitor. Tapi confirm bahwa kami belum menerima relas panggilan. Cuman hari ini kita sampaikan, dan majelis hakim sendiri menyampaikan apakah ini bisa diterima, ya kami terima sebagai baik. Tapi sidang ditunda atau seperti apa, Bang? Karena relas belum diterima kan? Kami anggap itu sudah kami terima hari ini. Kami terima hari ini. Tadi juga kami minta, karena kami belum dapat gugatan, kami juga minta gugatan diserahkan, dan hari ini diserahkan juga kepada kami. Oke, pemicu awal Rick mengajukan gugatan ini karena adanya dugaan penggelapan yang disebutkan oleh Mbak Tamara gitu kan, Bang. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Bang, terlebih dahulu terkait penggelapan itu seperti apa, Bang? Apakah TB tidak mendapatkan waris atau seperti apa, Bang? Ya, selama 19 tahun Tamara sendiri tidak pernah diundang secara patut. Sementara aturan-aturan perseroan dijalankan itu ada kaidah-kaidahnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu mengatur bahwa pemegang saham harus diundang setiap tahun untuk dibicarakan mengenai apakah perusahaan rugi atau perusahaan untung. Kalau rugi itu seperti apa, kalau untung seperti apa. Berdasarkan dari itulah kami menduga adanya, patut diduga adanya tindakan penggelapan itu yang kami laporkan di ranah lain. Oke, tapi dari pihak RIK sendiri menyebutkan bahwa Tamara tidak pernah hadir ketika ada RUPS gitu, Bang. Itu seperti apa? Bagaimana mau hadir kok, diundang aja enggak kok. Nggak mungkin, ya nggak mungkin kita datang tanpa ada wadah yang jelas. Wadahnya itu diatur undang-undang yang mengatur gitu. Oke, terkait pembayaran rumah sakit dari sang bapak almarhum ayahnya itu, bahwa saat itu ketika itu TB sudah berusia 20 tahunan gitu, Bang. Dan ada perjanjiannya untuk membantu membayarkan biaya rumah sakit, itu seperti apa, Bang? Oke, perjanjian itu bukan pernyataan. Sekali lagi ya, perjanjian itu bukan pernyataan. Jadi pernyataan itu bisa dibatalkan kalau mau dibatalkan ya. Jadi pernyataan itu harus kita akan uji. Pernyataan itu harus ada perikatan selanjutnya. Jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan bahwa pernyataan itu bukan sebuah perjanjian. Tapi ada hitam di atas putih, Bang. Ada hitam di atas putih, pertanyaan yang lain. Hitam di atas putihnya itu dalam pernyataan itu tidak boleh di dalam tekanan. Kita bicara mengenai tekanan. Dibuat bulan November orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Bulan Desember 2001 dibuat pernyataan. Secara psikologis saja itu belum 40 hari, ya kan gitu ya. Jadi masih dalam kondisi yang sangat duka mendalam. Tamara disodorkan untuk menandatangani, itu yang lagi kami uji nanti, kan begitu. Okay. Jadi pernyataan sekali lagi bukan perjanjian. Oke, bagaimana terkait pernyataan Tamara yang menyebutkan bahwa Rick itu bukan bagian dari keluarganya, Bang? Itu seperti apa, Bang? Oh, garisnya jelas ya. Itu adalah abang tertua yang masih hidup. Iya, tapi di sosial media Tamara menyebutkan bahwa Rick bukan bagian keluarganya, hanya mengaku-ngaku. Itu seperti apa, Bang? Oh, enggak, rasanya itu garisnya udah cukup ya. Oh, berarti pihak Tamara meralat dan membenarkan bahwa Rick itu bagian dari keluarga. Nanti bisa kita tanyakan kepada Tamara langsung ya. Tapi saya pikir garisnya sudah cukup jelas. Tadi kan Tamara sendiri berjanji akan membayar uang rumah sakit bapaknya 34 miliar. Uang rumah sakitnya itu $100-an ribu dibagi dua, itu yang kami lihat di dalam gugatan ya. Gitu. $100-an ribu dibagi dua, itu yang lagi kita masih mau uji seperti apa sih. Sekali lagi, pernyataan tidak boleh di dalam tekanan. Oke, berarti saat ketika itu Tamara masih muda, berarti berada di bawah tekanan untuk membuat surat pernyataan itu. November bapaknya meninggal, Desember dibuat pernyataan, belum 40 hari. Secara psikologis orang masih dalam kondisi sangat berduka. Yang kedua, pertanyaan lain adalah saudara berlima, kakak beradik berlima. Tamara adik paling kecil. Kenapa saudara yang membayarkan lebih dahulu uang rumah sakit tersebut datang hanya kepada adik bungsunya mereka?
Kenapa begitu? Kenapa tidak kepada 3 yang lainnya? Kan gitu. Ini yang mesti kita tanyakan kan gitu. Kenapa hanya kepada dia saja? Ada keadaan apa hanya kepada Tamara saja kan? Oke, tapi tadi sudah disebutkan bahwa kenapa hanya Tamara yang didatangkan, karena yang memiliki uang lebih itu Tamara dan si Rick gitu bang. Itu seperti apa? Wanita adik kecil yang pada saat itu umur 20-an tahun memiliki uang lebih, itu rasanya kan masih perlu banyak diskusi lebih jauh mengenai uang lebih itu ya gitu. Iya, karena dia berpenghasilan, karena keluarga yang lain tidak memiliki penghasilan bahasanya dari pihak Rick. Saudara yang 3 lainnya tidak berpenghasilan, saya pikir cukup ya, cukup berpenghasilan Cukup pada saat. berpenghasilan. Oh yes. Dan mereka juga memiliki saham-saham atas hotel gitu. Jadi ya saya pikir ini cukup lebar. Berarti yang memiliki saham atas hotel tersebut adalah Tamara dan saudara Rick. Yes, Tamara dan saudara-saudara lainnya gitu. Termasuk Teresa pada saat itu, Teresa Blazensky sudah almarhumah kan gitu ya. Jadi itu kan semua saudara-saudara mereka gitu loh. Kita tidak bisa bilang pada saat itu Teresa almarhumah, Teresa Blazensky tidak punya uang seperti yang disampaikan kan gitu loh. Ya, soalnya pihak Rick menyampaikan bahwa untuk Teresa sendiri, maaf ya, almarhumah Teresa sendiri dibiayai oleh Rick gitu. Makanya dia tidak ikutan dalam membiayai pengobatan rumah sakit. Waktunya beda. Waktunya berbeda. Yang kedua ya Teresa sendiri memiliki saham atas hotel kan gitu. Itu kan udah jelas jawabannya ya. Oke. Terkait pihak-pihak yang menguasai warisan itu seperti apa bang? Pernyataan Tamara yang beberapa waktu lalu. Bagaimana 19 tahun Tamara tidak pernah dilibatkan di dalam operasi aturan-aturan pemegang saham. Tidak pernah diundang sama sekali. Habis itu di tahun ke-19 tiba-tiba datang surat hutang, Tamara disuruh tanda tangan surat hutang. Itu yang mungkin mesti dilihat bahwa Tamara sama sekali tidak diberikan ruang untuk mengetahui dan terlibat di dalam hotel gitu, terlibat dalam aturan undang-undang saja, undang-undang PT tadi. Untuk selanjutnya Kak Tamara sendiri akan hadir dalam sidang apa sebenarnya? Oh ya. Dan agenda lanjutannya. Oke, agenda lanjutan kita saat ini adalah berikutnya adalah mediasi. Insya Allah Tamara akan hadir 2 minggu ya. 2 minggu dari sekarang akan hari Rabu juga. Tanggal 22 Februari 2023 Tamara insya Allah akan hadir. Nanti kita lihat. Tadi majelis hakim luar biasa sekali menyampaikan ya kalau memang bisa kakak beradik didudukkan sama-sama berbicara dengan baik. Sekali lagi kami menghimbau sebaiknya ke arah sana gitu. Jangan sampai akhirnya melebar perkara-perkara ini menjadi hal-hal hukum baru gitu. Tamara ingin berdamai ya? Bisa disebutkan seperti itu? Kami menghimbau supaya terjadi perdamaian. Sekali lagi, alangkah indahnya kalau damai itu bisa dikedepankan daripada kita berperkara. Itu yang kita kedepankan. Bang, tapi kondisi Tamara sendiri sekarang seperti apa? Bang? Mungkin di Bali udah ada komunikasi kah dengan Tamara Bang? Tamara chill banget, santai banget, gitu ya. Tamara serahkan semua kepada Tuhan. Tamara serahkan semua kepada tim kuasa hukum dan kami sendiri dibentuk oleh Tamara sebagai tim kuasa hukum untuk menghadapi ini semua. Tapi sekali lagi kami kedepankan. Kami tahu banget bagaimana kami harus menghadapi gugatan ini, tapi sekali lagi kami kedepankan untuk mari kita berdamai. Bang, mungkin boleh video call Tamara nggak sih Bang untuk doanya aja mungkin? Oke, tadi saya coba hubungin beliau, tadi udah komunikasi, lagi nggak aktif. Bang, boleh tahu nggak sih bang sebenarnya persentase saham yang dimiliki oleh Tamara itu berapa sih bang? 20%. 20% Ya. Berarti fix datanya Bang? Insya Allah fix datang. Ya, kita nggak boleh mendahului Tuhan ya. Insya Allah. Oke, terima kasih bang. Makasih ya. Makasih ya. Win lagi nggak Win? Oleh pihak kepolisian, penyidik lagi terus mendalami. Kita hargai dulu proses hukum yang berjalan. Jadi sebelumnya sempat ada mediasi nggak sih nih Bang dengan Tamara dengan Mas Rick sendiri pada saat untuk Ya. Bang, mungkin kan? Oke. Jadi kami Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Bandung cukup luar biasa. Mereka mendudukkan kami para kuasa hukum untuk bagaimana mencari jalan keluar dengan keadaan ini, dan akhirnya
para kuasa hukum setelah kami melaporkan kepada prinsipal atau klien kami masing-masing sepakat untuk hotel ini dijual gitu. Hotel ini dijual, ya sudah, kembalikan saja, bagikan saja porsinya sesuai dengan porsi masing-masing. Akhirnya tiba-tiba masuklah gugatan ini. Makanya di sini kami menghimbau kembali, mari kita duduk sama-sama gitu. Karena kalau kami berperkara, kami tahu banget kami harus apa gitu loh. Gitu. Ya, betul. Kami tahu sekali kami harus apa. Seperti apa prosesnya tadi Sorry? di Polda Bandung mungkin laporannya seperti apa? Di Polda Bandung? Ya di Polda Jawa Barat. Oke, di Polda Jawa Barat sekarang masih berproses, penyidik lagi terus menggali, ya kita hargai dulu ya gitu. Kalau di sana saya belum bisa bicara terlalu jauh karena ini masih dalam penggalian terus pendalaman dari penyidik. Bang, pada saat pemrosesan di Polda Jawa Barat sendiri, apakah saudara Tamara dengan saudara Rik sudah pernah bertemu pada saat mediasi, Bang? Belum pernah, kuasa hukumnya saja. Bang, ini kan melihat kasus antara saudara nih, Bang, terpecah belah akibat bisa dibilang akibat harta. Mungkin melihatnya seperti apa sih, Bang? Ini Tamara sejak awal tidak pernah memperdulikan, dia sudah anggap ini ibu-ibu sekali ya gitu. Ada sebuah bisnis yang berjalan di puncak sana gitu loh. Ya sudah 19 tahun pun dia nggak ngerti harus apa gitu loh. Sampai suatu kali tiba-tiba datang surat hutang, harus menandatangani hutang yang tidak signifikan untuk sebuah bisnis dengan jaminan hotel itu kan takut ya gitu loh. Jangankan dengan jaminan sebuah hotel, surat pernyataan orang tuanya saja yang masih mesti kita uji itu itu sekarang digugat gitu. Apa kabarnya kalau kita tanda tangan dengan jaminan hotel. Jadi itu yang kekhawatiran dia, dan ternyata khawatirnya itu berbuah gitu loh. Situasi yang seperti ini, buah situasinya seperti ini. Tapi dengan adanya kasus ini ngeganggu Tamara nggak sih Bang, aktivitasnya mungkin? Tadi saya bilang Tamara chill banget, relax banget, dia berserah kepada Tuhan, dia serahkan semua kepada kuasa hukumnya. Ya, Bang, ini kan berarti pada saat pengolahan hotel tersebut Tamara sama sekali tidak dilibatkan ya? Tidak dilibatkan. Kalau kronologis seperti apa sih Bang? Permasalahan dia bisa diceritain dari awal. Kronologis apa itu? Dari Penjualan. Oh enggak, kronologisnya tadi seperti tadi 19 tahun tidak diundang, dan habis itu Tamara datang kepada kami, kepada Pak Ari Nizam, kami harus, saya harus bagaimana nih abang-abang semua, kami harus berbuat apa ini situasi ini gitu loh. Saya harus berbuat apa, akhirnya dengan begini antara manusia dengan manusia lain kalau merasa diperlakukan tidak adil ya bertanya sama negara gitu kan. Bertanya sama negara melalui kepolisian bahwa ini ada yang salah nih gitu. Ini saya situasinya benar apa enggak. Makanya lagi diuji sama negara melalui ranah yang benar kan, melalui kepolisian. Jadi jelasnya pihak Tamara sendiri dituntut untuk membayar utang dari hotel tersebut ya? Itu saya tidak masuk ke ranah itu, tapi yang jelas pada saat itu datanglah gitu kan, sebuah surat, dan surat itu yang tidak mau diterima oleh Tamara. Lalu solusi apa yang ditawarkan sama Abang ketika Tamara sendiri cerita ke Abang gitu soal permasalahan hotel tersebut? Pada saat kami mencoba hubungin pihak hotel, di blok, cara berpikirnya tidak lagi mulai sinkron, ya tadi antara manusia dengan manusia lain. Kalau sudah kita tidak lagi mau harus bicara seperti apa, ya kita bertanya sama negara gitu. Itulah kami membuat laporan gitu, bertanya sama negara gitu. Harusnya ada proses penjualan belum mungkin dari hotel itu? Belum ada proses penjualan gitu. Ya sampailah tiba-tiba ada gugatan perdata. Bang, mungkin harapan dari Kak Tamara sendiri nih untuk kedua kasus yang sedang dirinya hadapi seperti apa sih, Bang? Sorry? Mungkin pesan dari Kak Tamara ke Abang nih untuk perihal kasus dua kasus yang lagi dihadapi seperti apa sih, Bang? Bang Johan, kita tenang, percayakan semua kepada Tuhan, yakinlah bahwa keadilan itu akan selalu ada untuk kita. Itu pesannya Tamara, bukan pesan saya ke Tamara. Itu yang luar biasa dari seorang Tamara gitu loh. Dia yang bilang, Bang Johan, kita tenang saja, percaya sama Tuhan, keadilan itu akan selalu ada. Harusnya itu pengacaranya yang bicara kepada kliennya, cuman beliau begitu tenang sekali menghadapi.